Ya, teman-teman, masih di tanggal 27 di hari libur ya, Minggu malam. Ini episode ke-11 ya. Baik, teman-teman. Sebelumnya, setiap komentar yang sudah dikasih tanda lope-lope berarti udah saya baca dan akan dibahas. Apabila belum dibahas berarti besoknya gitu ya, atau enggak setelah video ini. Dan adapun yang belum dibahas untuk hari ini, malam ini, mungkin nanti masuk ke bagian 12-nya di pagi hari lah, sebelum, mudah-mudahan bisa ya, sebelum pembukaan market ya. Dan apabila karena update ya belum kebahas juga ya, kemudian bisa di malam harinya ya teman-teman. Mohon maaf gitu ya teman-teman ya. Saya emang mungkin saya kurang waktu atau enggak kurang menginvestasikan diri untuk lebih membahas emiten-emiten teman-teman lebih agresif lagi gitu kan. Ya, terima kasih teman-teman ya yang sudah mendoakan saya. Mudah-mudahan doa teman-teman itu selalu dibalas 10 kali lipat, dan yang telah subscribe, yang telah lama, sangat luar biasa. Saya sangat-sangat mengagumi teman-teman lah untuk yang sahabat sudah lama. Yang baru juga saya ucapkan selamat datang di channel saya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman inginkan sesuai dengan kenyataan. Seperti yang lalu-lalu teman-teman, saya berpesan kepada teman-teman jangan beli di atas. Kembalikan kepada dasarnya, belilah di bawah, jual di atas ya. Karena pesan dari semenjak pembukaan market tahun sekian gitu kan, IHSG itu harus begitu gitu kan. Semenjak BEJ, BEI, tetap dasar untuk membeli saham itu beli di bawah, jual di atas. Udah begitu ya. Kita harus kembalikan ke dasar itu. Dan yang telah memberikan subscribe plus untuk super tank gipsnya juga terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan yang diberikan teman-teman diganti dengan 10 kali lipat dan segala kemudahan ya. Baik teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung saja ke Sido. Sido ini lagi ngapain ya Sido? Nah, sebelum kebuka itu kita buka ini dulu teman-teman ya. Ini sangat penting juga. Nanti kedepannya kita akan trading itu sesimpel mungkin, tidak bikin ribet-ribet ya teman-teman. Baik, Sido sekarang lagi dibuang sama bandar lokal ataupun poren. Tapi poren ngebuang 2 hari ini ya, tanggal 24 25, lumayan masif juga. Tapi tenang teman, lihat poren ngambilnya sudah agak lama. Ini mungkin untuk menakut-nakutin aja, bisa jadi seperti itu ya, atau untuk mengusir penumpang-penumpang gelap. Nah, teman-teman, seperti teman-teman lihat untuk poren BB, BK, ZPAK ngebuang sama CC, tapi yang masuk CAI, NIAO lihat pembuangannya lebih besar daripada pembeliannya. Tetapi lihat untuk lokalnya, domestiknya, ternyata pas penurunan ini pada diambil. Padahal teman-teman selalu saya pesankan ketika ngambil itu mendingan di MA10-nya aja. Contoh gitu ya. Nanti kalau udah begini nih biarin aja teman-teman ya. Biarin aja dia menempuh jalannya tersendiri. Nah teman-teman, MA10, model MA10 nih, contohnya teman-teman udah ngambil di MA10 nanti gitu ya. Contohnya udah ngambil duluan nih MA10, mulai dari sini bisa MA10 ngambil 2 kali gitu kan, 3 kali, 4 kali mungkin di sini ya. Tapi teman-teman bisa dilihat sendiri bagaimana kondisi resi kepala merahnya. Ada nggak kepala merah di sini teman-teman? Saya tidak melihat ada si kepala merah, yang ada si kepala kembar semua ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya kepala kembar, sampai terakhir juga si kepala kembar. Dia tidak meninggalkan si kepala merah, tapi dia meninggalkan gap teman-teman ya. Di sini gap, ada kepala merah satu di sini teman-teman nih. Ada kepala merah satu di angka 724, tapi gap hanya ada di angka 736. Biasanya berdasarkan hukum kebiasaan, bila di sini tidak ada tahanan untuk kenaikan, tanda-tanda untuk kenaikan, biasanya bisa langsung di up ke atas biasanya. Tapi di luar itu ya, di luar kebiasaan mungkin mereka akan naikin juga step by step juga. Nah ini teman-teman untuk Sido sementara ini ya biarin aja dulu teman-teman sampai dia menemukan jalurnya di 571-nya. Mudah-mudahan ketembus 571-nya. Ataupun mereka mau di sideway-kan di antara 571 atau di sini ya, di area-area 580 atau 582. Biarkan aja nanti CMA 10-nya juga mulai berada di bawah candle. Itu bisa bisa memberikan untuk average, bisa untuk masuk juga bisa gitu kan, karena ini harganya sudah mulai mendekati 500 ya.
Biasanya 500 itulah ancang-ancang untuk pengambilan ya. Biasanya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang suka saya bilang MA10 emang ambil di MA10. Nah, lihat posisinya teman-teman, dia lagi downtrend gitu kan. Nah, ketika mau masuk, contoh mau masuk, saya contohkan tadi ya, 510 di sini kan masuk, contohnya di 674, bisa average nanti di yang kasih kan masih sama. Makanya kalau masih sama biarin aja teman-teman, kan ini masih datar nih, masih ini juga penurunannya tinggal berapa. Contoh ngambil dari atas deh, nah, 10 di sini nih ya, ke sini itu coba ukur, udah 11% di sini kan, ambil di sini gitu kan. Nanti contohnya udah 11% itu ngambil di sini udah satu kali. Nah, tinggal dua kalinya satu kali lagi teman-teman, nanti ngambil teman-teman mungkin area-area berapa persen ya? Biasa 10% aja atau 20%. Ini berapa persen? 10%. Nah, ambil 10%. Jadi 3 kali ngambil. Contohnya kalian nyangkut di atas, terus ngambil di area sini tadi ya. Ambil lagi di area sini. Tadinya average teman-teman mungkin di angka 700, ketika sudah ngambil di bawah 10% lagi mungkin average-nya bisa di sini teman-teman, di 660-an. Nah, mungkin udah 3 kali udah stop. Kemungkinan kejemput bisa, karena ini Sido itu biasanya berdasarkan hukum kebiasaannya ya. Dia itu 500, 600 ngambil, nanti 700, 800 itu udah bisa mulai dituai hasilnya ya. Lihat di sini teman-teman ya. Dia bisa menempuh ke 900 untuk 3 tahunan. Untuk 5 tahunan coba lihat. Kita 5 tahunan itu kecenderungannya ke 900, ini juga ke 700. Jadi kalau teman-teman punya average 600, masih bisa dijual di 700-nya lah. Sekarang lagi posisi turun teman-teman, biarin aja. Kalau beli sekarang itu masih kemahalan teman-teman ya. Lihat nih teman-teman. Untuk jangka panjang mungkin ya. Untuk jangka pendek ini masih kemahalan, artinya tunggu aja di area 534 kalau harga tengahnya. Kalau pingin murah lagi tunggu aja area 500-nya gitu, pas 500-nya. Tetapi bila teman-teman ngambil untuk jangka panjang dikit, ini sekarang lagi posisi murah. Jadi kalau untuk jangka pendeknya dalam posisi mahal, tapi untuk jangka panjang dalam posisi murah. Artinya apa? Artinya ini bisa disimpan agak lama, masih murah gitu ya. Untuk 5 tahunan juga sama. Ini disimpan lama mungkin agak murah nanti. Seperti biasa teman-teman lihat perkembangannya, naik turun. Nah, ini bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah, akhirnya ke gunung. Gunungnya bisa 1000. Jangan ngambil ke 1000, turunin tensinya 900 aja. Kalau nggak ke sini teman-teman ya, ke 900 pas gitu ya. Mungkin teman-teman ini juga kan udah mulai downtrend. Nah, sekarang udah mulai di lembah banget. Di sini juga pernah lembah banget kan di angka 500. Mudah-mudahan ini dijagain di antara 599 atau di angka inilah teman-teman 569 ya. Kalau nggak ke situ ya biarin aja. Dia menemukan jalannya dulu untuk nanti ngambilnya di MA10-nya teman-teman ya. Nah, kalau average seperti itu teman-teman, jadi kita harus menyesuaikan, average juga harus menyesuaikan, antara MA juga harus disesuaikan. Jangan sampai teman-teman ngambil MA di sini, ngambil lagi di sini gitu. Jangan. Jadi ngambilnya itu adalah ketika dia turun, nah turun agak dalam dikit, nah baru sesuaikan ngambilnya untuk MA. Kalau baru ngambil baru 5% atau baru 7% itu penurunan yang tidak signifikan teman-teman. Minimal 10%, turun 15%, turun sekitar 20%. Baru kita harus nyari MA-nya di mana untuk masuknya gitu ya. Jadi penurunan juga harus diukur teman-teman. Jangan sampai 5% udah average lagi, jangan. 5% itu sangat sedikit teman-teman ya untuk penurunan. Makan saya membatasi aja 10%, masih 10% gampang, satu kali arah juga udah beres. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya mengukurnya itu dari arah berapa persen? 20%. 10% masih santai gitu. 15% udah mulai berpikir udah saya mulai untuk satu kali. Oke, harga udah setengahnya. Turun lagi contohnya sampai 10%, saya santai. Turun lagi 20% atau enggak 15%, baru saya nyari MA-nya lagi untuk kenaikannya. Contohnya dia turun lagi, biarkan saja, nanti juga akan kejemput karena kita udah memaksimalkan diri untuk ngambil 3 kali. Kalau kalian masih yakin dengan emitennya, ambil pakai RDN lain ya setelah penurunan 15% dari harga terakhir. Nah, seperti teman-teman ya. Oke, sudah cukup ya. Ya, untuk cukup teman-teman untuk informasi itu dulu. Jadi si Bandar Poren itu lagi akumulasi tapi tiba-tiba ngejual 2 hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa si Sido ini si Bandar Poren ini ya
Mereka hanya melakukan aksi supaya teman-teman banyak yang katos. Ternyata buktinya bukan banyak yang katos, malah banyak yang nerima. Karena teman-teman Foreign itu punya barang di harga berapa aja. Coba lihat tanggal 25 gross. Lihat perkembangan grossnya untuk Foreign. Lihat mereka melakukannya. Ya, AK ketemu AK, artinya AK average untuk menaikkan harga, betul? CC ketemu CC, artinya CC average juga untuk naikin harga, untuk punya average tengah lah istilahnya. Kalau BK cerdas, dia punya barang di harga berapa aja. Jadi kalau BK istilahnya tidak hanya membuang aja, ingat BK itu adalah broker yang cerdas ya teman-teman. Saya bilang kan, saya kesal sama BK itu apa? Buangnya suka di bawah. Karena sangat cerdas gitu loh si BK itu. Maka saya bilang kalau udah ngambil BK, aduh BK lagi ngambil gitu kan. Ya BK saya kurang sukanya begitu teman-teman. Dia suka jualan di bawah karena dia pintar dan cerdas sebagai seorang broker untuk Foreign ya. Kalau CC enaknya kenapa? Beli di bawah, jual di atas. Ya seperti itu. Cuman bedanya sama retail, CC itu kalau CC menampung barang dulu bisa memaaf harga. Kalau retail cuman nampung doang tanpa memaaf harga, cuman nunggu nanti di atas. Nah itu bedanya teman-teman ya. Oke. Jadi walaupun Foreign ngebuang tapi sedikit teman-teman ngebuang ya. Lihat pengambilannya udah sangat bagus banget, terus dia juga udah bagus banget untuk pemungutannya. Cuman kita tunggu aja konfirmasi daripada bandar lokalnya untuk pungutannya. Ya, teman. Kalau mau masuk nanti MA10-nya ya teman-teman untuk MA10-nya di bawah ya, atau enggak tunggu di 570-nya. Oke, kita lanjut untuk SMDM. SMDM mana SMDM? Mana SMDM? Tunggu sebentar ya. SMDM. Nah, ini harga wajarnya udah hitung kuartal 2-nya ya teman-teman ya. Harga wajarnya itu 339232 ya berdasarkan PB. Lihat tanggal 2 bulan 10 di channel kita ya. Maaf channel saya. Nih lihat teman-teman, untuk SMDM ada pungutan dari bandar, lokal dan Foreign. Lihat untuk bandar Foreign-nya. Ada CC. Nah, ini teman-teman isunya itu ada yang akuisisi. Nah, inilah gambaran meskipun ada akuisisi ataupun yang lainnya, isu-isu atau berita yang negatif atau positif, tapi tergambar di lukisan market maker. Ya. Contohnya ada akuisisi, contohnya itu ya, ini sama teman kita ada akuisisi contohnya. Ini tergambar bahwa si Foreign ngambil CC ya, CC ngambil. Nah, CC bagus teman-teman ya. CC ngambil bulat 14.000 lot ya. Terus untuk bandar lokal juga ngambil per Jumat kemarin ya. Nah, bandar lokalnya ngambil ada CP, ada OD, ada ini, tapi tidak terlalu besar ngambilnya teman-teman ya. Jadi ini ada aksi pungutan, terus dia sideways atas, tapi hati-hati. Ini udah di atas harga wajarnya, artinya udah mahal. Perhatikan di 362 ini adalah gap yang sangat besar teman-teman ya. Hati-hati aja ke situ. Terus juga meninggalkan gap ya di 218-nya. Nah, sininya cenderung akan di sini lagi, ini untuk penurunannya. Tapi ada tapinya, selama MA200 masih di bawah, selama MA10, MA20 masih di bawah, artinya mau uptrend teman-teman ya. Cuman kita harus perhatikan posisi. Nah, untuk posisi 1 tahun, coba lihat posisi 1 tahun udah over value, artinya udah mahal banget. 3 tahunan over value, 5 tahunan over value, 10 tahunan over value, mahal teman-teman. Udah, kalau udah begitu, udah, kalau suka dengan emitennya dan ada aksi, contohnya ada akuisisi, tunggu di bawahnya aja, minimal di tengahnya di 294 ya. Karena kecenderungan untuk diapnya kan ini selama 10 tahunan, coba lihat nih, dia punya angkatan-angkatan. Nah, contoh di bawah diangkat, di bawah diturunin ya, diangkat ke angka 199, di bawah lagi diangkat ke angka 220, ke bawah lagi diangkat ke angka 400. Di sini paling bawahnya gitu ya, diangkat ke angka paling tinggi. Kalau sekarang di sini diangkat, mau ke arah mana teman-teman ya? Mau ke arah mana coba? Nah, seperti itu teman-teman ya. Perhatikan ini 3 garis ini yang menentukan kalian nyangkut atau tidak itu di sini teman-teman ya.
Oke, mungkin itu penjelasan yang sangat baik buat teman-teman yang hobi beli di atas. Nah, saran dari saya, apabila teman-teman suka dengan emiten, jadi pingin beli scalping, nggak usah macam-macam lagi, scalping. Apa hukumnya scalping? Beli sekarang, beli hari ini, harus jual hari ini. Mau untung mau rugi, jual, jangan diinepin. Itu saran dari saya, ya. Walaupun ada pungutan dari bandar, lokal ataupun foreign, usahakan scalping aja. Kalau teman-teman suka dengan emitennya, taruh di watchlist teman-teman ya. Nanti tunggu di bawah. Mau akuisisi mau apa kek. Ingat, sebuah isu dilemparkan untuk apa? Untuk jualan. Mau berita baik positif, mau jualan. Itu intinya teman-teman ya. Oke, suri. Kita lihat suri. Nah, suri sering dibahas ya. Bila tidak ada kepala merah, bagaimana? Katanya. Oke. Kita lihat bila tidak ada kepala merah, bagaimana? Ini kan tidak ada kepala merah, ya betul. Nah, ini target saya itu 13.09 belum kecapai juga, biarin aja. Orang di sini juga tidak kepala merah, hanya meninggalkan gap ya. Gap itu saya candain di 143. Artinya apa? Kenapa tidak ada kepala merah? Artinya si bandar itu udah memprediksi pasti ini pada nunggu di kepala merah, mungkin seperti itu ya. Maka dia tidak dibikin cerdas teman ini bandarnya cerdas, dia hanya meninggalkan gap aja. Maka saya itu tidak akan ke atas, tapi ke si ini aja, targetnya itu hanya ke 142 aja. Sekarang bagaimana? Biarkan saja dulu teman. Ini belum terkonfirmasi dia di bawah di atas MA10 nya ya, biarin aja dulu. Ini mungkin hanya sebatas pancingan aja, atau mau naik ke atas ya silahkan aja, maka lebih bagus gitu naik ke atas gitu kan. Cuman hati-hati aja, suri itu berada di 88 nya. Sini ada si ekor hijau, biarkan dia turun teman-teman ya. Seperti kalau tidak ada kepala merah biasanya dia langsung bes gitu ya, seperti ini, jeb udah turun lagi. Nanti mudah-mudahan ini bisa melewati langsung ya. Ini kan si kepala kembar, artinya si kepala kembar itu harus turunin bawah. Buat apa? Buat nyari ancang-ancang. Ini satu belum ketembus, pendek udah dikebawahin lagi. Ini lagi sama, diangkat lagi, kebawahin lagi. Maka ini harusnya berdasarkan teorinya, apabila tidak menandai si kepala merah ataupun yang lainnya, biasa langsung ke atas biasanya. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan kebiasaan. Tapi apabila tidak sesuai dengan kenyataan ya mungkin kita akan ngikutin aja teman-teman ya. Kita lihat suri posisinya. Suri tauladan. Suri itu posisinya untuk 1 tahunan dulu deh. Ya masih under value teman-teman, artinya masih santai lah teman-teman. Walaupun kalau teman-teman isinya beli sekarang di harga sekarang 97, ini lagi di under value nya, walaupun lagi di downtrendin. Ini listing tahun berapa? 2024 ya. 2023 ya, diangkat 2024 bulan Februari, sekarang lagi turunin. Sekarang lagi diserahkan kepada market berarti ya teman-teman. Makanya kita akan tunggu pungutan dari bandar lokal ataupun foreign. Karena kenapa? Ketika ada pungutan dari bandar foreign ataupun lokal secara signifikan, maka dia akan dinaikkan. Nah, ini belum ada pungutan yang signifikan, hanya ada pungutan kecil dari foreign. Siapa yang ngambil foreign? BK 5,8 ribu, lumayan ya. BK jual beli bulat, cuma akad doang yang jualan ya. Beli 13 jual 8. CC juga masih jualan ya, CC walaupun 50 rot gitu ya. Jadi ini belum ada pengambilan daripada bandar lokal ataupun foreign yang secara signifikan, apalagi bandar lokal cenderung ngebeli, cenderung ngejual. Ya, tunggu aja teman-teman ya, tunggu. Ingat, seperti hanya kita menaikkan barang, kita harus tunggu. Teman-teman kalau mau average, tunggu aja sampai MA10 di bawah candle ya. Mudah-mudahan itu menjadi titik tolak untuk average teman-teman ya. Tapi ingat, jangan sembarang average baru 5% average gitu kan. Nanti tunggu 10%, 15% udah minus gitu. Ini udah mulai mau udah turun terus. Udah 10%, 15%. Tinggal tunggu MA-nya tuh. MA semua di bawah karena udah langsung average. Ketika dia turun lagi, tunggu lagi sampai 15%, sampai 3 kali. 3 kali teman-teman sudah istilahnya sudah tidak mau punya dana lagi atau tidak, udah siap istilahnya simpan aja, biarin aja nanti juga naik sendiri. Atau teman-teman gunakan aja ini teman-teman untuk 3 garis ini. Saya akan ketika kalian beli di puncak contohnya, nanti ada di tengah-tengah saya beli deh. Mungkin di sini nih beli gitu kan. Aduh, kagak naik nih. Average kan di sini ya. Ya udahlah nanti saya beli di bawah.
biarin aja naik juga, belum kejemput juga di sini, biarin pas ada di garis sininya, contohnya di garis sini nih, pas banget di sini beli, waduh di bawah turun lagi sampai sekarang nih, udah biarin aja, average teman-teman sudah berada di antara sini, ya artinya udah di murahnya, berarti walaupun 300 tapi masih ada murahnya, udah simpan saja ya, karena kemungkinan naik ke atas ada kemungkinan, seperti halnya contoh saham kemarin tuh, sama apa tuh yang kita bahas tadi itu ya, itu sampai dari tahun 2020 ya kejemputnya 4 tahun kemudian, tapi intinya benar-benar diadakan lagi di-up lagi ya selagi tidak PKPU, udah itu aja. Saham itu selagi tidak PKPU gitu kan, ataupun yang lainnya semisal bermasalah secara hukum dan PKPU, normal-normal aja sama di 50 juga teman-teman ya. Yang penting itu teman-teman. Yang penting pemiliknya tidak bermasalah, tidak terjerat hukum, ataupun si perusahaannya tidak PKPU, cenderung aman teman-teman ya. Kecuali mafia, tuh mafia juga kadang-kadang kan, mafia saham juga karena kayak Mr. Asep tuh. Mr. Asep itu kan kadang-kadang ada yang orang itu tuh saya bilangnya si Asep aja lah. Kadang-kadang iya kayak WMUU tuh. Nah, WMUU itu dia istilahnya rugi terus ya, biarin aja. Nanti juga dengan ada akuisisi, bukan akuisisi, ada penggantian manajemen, mudah-mudahan si manajemen yang barunya bisa memaaf harga gitu ya, bisa memaaf harga, jadi mudah-mudahan bisa memberikan kepercayaan lagi ke publik lah gitu ya. Nah seperti itu teman, untuk suri seperti itu ya teman-teman, tunggu aja MA10-nya, tapi sekarang lagi ada ada pembelian daripada BK, tapi sedikit, tidak terlalu banyak. Ini juga cenderung ke bawahin, artinya si bandar lokal ataupun foreign juga lagi cenderung hanya menunggu aja, menunggu kepastian gitu ya. Baik teman-teman, lanjut ada BRPT. Barito itu ya ada bandarnya. Saya bilang kan ada bandarnya teman-teman. Biar Barito kemarin sempat diangkat ya. Dan yang garis yang saya tandakan sudah terlalui. Nah, sudah terlalui kan si kepala merah. Kita hapus teman-teman. Set, hapus. Kita gantikan, ini sudah menaiki tingkat selanjutnya di 1060. Teman kita ada nyangkut di 1090 kejemput, tenang teman-teman ya. Ini juga ada nih, ini kepala merah nih. 112 kita tandain deh 112-nya ya. Nah, ini adalah tanda-tanda mau ke atas teman-teman. Ini juga udah ngandain nih si kepala merah kecil udah mau ke atas. Tunggu aja mungkin di 988-nya turun, asal jangan jeblos di 98 juga. Kalau BRPT ya santai saja teman-teman. Walaupun jeblos ya santai aja sebenarnya kalau BRPT itu. Kenapa? Ada bandarnya, tenang aja teman-teman, ada bandarnya. Walaupun sekarang lagi ada pembuangan dari Poren, tapi lihat Poren ngambilnya dari range 24 September, artinya masih banyak banget teman-teman ya. Yang juga ngambil sini banyak banget, ada pembuangan sedikit, dia ngambil lagi pembuangan ya. Jadi bagus teman-teman kalau Poren di BRPT ataupun badan lokal, apalagi Porennya keren banget ya, ngambil buang aja, transaksi kan ada artinya teman-teman ya. Terus untuk lokal cenderung ngebuang, biar aja ngebuang teman-teman, kepinginnya dia seperti itu ya. BRPT, coba lihat BRPT, posisi BRPT di mana? BRPT 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan cenderung murah teman-teman, bisa diangkat ke angka 1200 nih teman-teman ya. Tuh ke angka 1300 aja bisa. Terus ke 3 tahunan juga masih ada di posisi ya ke 1300 aja, jangan sampai ke angka 1700 ya. Mungkin agak tinggi gitu ekspektasi teman-teman ya. Ke harga wajar tengah-tengahnya aja kalau dia lagi murah gitu teman-teman. Karena kecenderungan untuk BRPT itu ada bandar, jadi tenang ya. Untuk 5 tahunan juga harga tertingginya hanya 1700 ya. Ini cenderungan ini lembah terus bukit gunung ya, mungkin ke gunungnya mungkin sesekali aja ya. Cuman untuk bukitnya mungkin bisa ya kesini ya teman-teman, target 1300 aja. Saya aja menarikkan ke angka 1200 teman-teman tuh ya. Ada si kepala merah, ini juga ada si kepala merah, tergantung teman-teman mau ngambil paket yang mana ya. Ya seperti itu teman-teman. Untuk BRPT santai saja, dia pernah dibawa ke bawah itu 10 tahunan deh, cuman dibawa ke arah 700 aja. Selebis itu 700 diangkat teman-teman nih, 700 sekali diangkat sampai ke angka 1000 nih, 700 diangkat ke angka 900, sekarang 700 diangkat ke angka 1400. Ini paling rendah lagi di tahun 2024 contohnya 800, diangkat ke berapa?
ke 1.300. Artinya walaupun di bawah tetap aja ke atas. Jadi ini punya patokan aja teman-teman. Di bawah 1.000 ambil teman-teman untuk BRPT itu udah ambil. Gak usah mikirin candle, ambil pasti di angka 700 gitu kan. Contohnya dibuang contohnya ke 900 nih yang terdekat ya tahun ini. Tetap kan diangkat gue. Jadi kalau dia ke bawah bersyukur harusnya teman-teman ya. Jadi kalau bukan beli di angka sini nih, ini beli nih di sini, tetap diangkat. Ini contohnya ke bawah lagi sampai bawah gitu. Beli lagi dia aja di bawah teman-teman. Contohnya 900 kejeblos, biarin aja. Nanti average aja di bawah ketika MA-nya ada di atas candle. Itu akan cuan teman-teman BRPT. Karena apa? BRPT ada bandarnya, santai ya. TLKM. Ini TLKM ada ceritanya. Ini keren ceritanya nih. Candle di atas MA saya ngambil. Malah jeblos posisi 2980. 2980. Nah, mana nih? 2980. Nah, area sini ya. Betul ini di atas MA-nya dia ngambil di sini betul gitu ya. Wah, katanya ini mau ada pantulan ternyata jeblosin. Saya bilang Telkom, BBRI, saya tidak suka dengan kanalnya. Kenapa? Dia kayak pocong loncat. Nih, loncat. Dari bawah contoh nih, tiba-tiba loncat, loncat. Loncatnya lagi ke bawah. Loncat ke atas. Nah, itu saya tidak suka teman-teman karena dia meninggalkan gap-gap ya, artinya kecurangan turun naiknya ada gitu teman-teman. Nah, makanya teman-teman biarin aja untuk Telkom itu. Ini harga wajar tersembunyi banget di sini. Nih, harga wajar Telkom udah saya hitung teman-teman ya. Ini kuartal 2-nya. Harga kuartal 2 berdasarkan PR ratio itu 4.000. Kalau teman-teman punya 2980 masih murah. Harga PBP-nya 4.200. Artinya ini cenderung di harga 4.000. Ambil aja 3.000 atau enggak 3.900. Karena saya aja menargetkan ke angka nih, target saya itu di target 1 tanggal 28 bulan 9 cuman ke harga 3.400 teman-teman ya. Kalau mau turun lagi ada di angka 3.200. Jadi teman-teman kalau 2.900 ini istilahnya cuan, pasti cuan teman-teman. Tenang aja. Lihat dari sini teman-teman, ini PR yang harus mereka kerjakan. 3.000 udah harus masuk ke 3.000 lagi. Kalau 2.800 ya, ini juga meninggalkan gap nih 3.000 pasnya ya. Nah, ini mau ke bawah biarin aja ke bawah teman-teman ya. Kamu kalau jeblos 28, malah kalau ke angka 27 biarin aja. Nah, nunggu nanti MA-nya 10 lagi untuk kalau mau average ya silahkan gitu kan. Kalaupun dibiarin dia akan ke sini lagi. Tenang aja, malah saya targetkan ke 3.400. Jangan cut loss dia Telkom ya teman-teman ya. Jangan cut loss. Jangan cut loss di Telkom, tenang aja Telkom ya. Kita lihat TLKM posisi di LQ45 itu teman-teman, gak usah cut loss, nanti juga jemput kok, tenang aja ya. Jangan khawatir kalau di Telkom. TLKM, nah ini lihat TLKM untuk 1 tahunan. 1 tahunan dalam posisi murah teman-teman, tadi 2.900 ya. Tuh di bawah teman-teman, artinya murah. 2.800 ini kan 2.980 ya. 980 ya, pokoknya di harga murah lah, di bawah harga tengah teman-teman, di bawah harga tengah. Ini ada kesempatan teman-teman bisa ke harga 3 tahunan, bisa ke harga nih, ini aja langsung lah ke 4.000 kan. Saya menjanjikan 4.000 ya untuk harga wajarnya. Itu taruh aja agak lama, ini masih murah banget teman-teman. 10 tahunan artinya lebih lama lagi, ini kan chat untuk 10 tahunan, lebih lama lagi bisa mencapai ke ya 4.000 teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan aja, biarin aja dia emang lagi sideways bawah, tapi tidak terlalu bawah banget. Ini lagi masih di harga murahnya, ya teman-teman ya. Jadi kalau udah di bawah garis ini teman-teman ya murah, udah target teman-teman. Kalau saya menarikkan ke angka 3.000 berapa? 3.700 ya, 3.400 teman-teman ya. Kesini pasti kesini. Pokoknya saya pingin ke situ aja targetnya. Nih ada gap di sini teman-teman, ada gap. Walaupun ke atas sedikit ada nih 4.100, ada gap di situ teman-teman. Karena harga wajar aja 4.000 ya. Santai saja untuk Telkom. Walaupun aneh, lihat teman-teman Telkom. Bandar Poren lihat ngambil, buang, ngambil lagi kan? Nih buang, ngambil lagi kan? Sekarang buang nih, pasti ngambil lagi. Lihat lokal. Ngambil, buang kan? Ngambil, buang kan? Nah, buang lagi sini gimana kalau udah ngebuang? Pasti diambil. Dia mau main di atas, teman-teman. Mereka udah ngumpulin barang sejak lama, teman-teman. Sejak bulan Juni. Nah, jadi mungkin nanti di up dulu. Nah, nanti buangannya biasanya ya menjelang akhir tahun lah. Coba lihat pembuangannya itu setelah harga tingginya di harga berapa? 3 tahunan deh.
Nah, di sini bulan apa nih? Februari itu diangkat. Nih lihat, Desember diangkat kan di lembah nih, bulan November di lembah. Tiba-tiba diangkat kan ke bulan Desember, ya. Nah, ini pembuangannya bulan Februari, udah Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Ini untuk 3 tahunan. Lihat di posisi atasnya di barat bulan apa nih? April. Lihat posisi pengambilannya bulan Desember tuh. Ya. Jadi ketika dia udah di lembah, pasti ada diangkat. Indonesia sama, di lembah pasti diangkat. Targetnya jangan jauh-jauh teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau jangka panjang dikit ya silahkan aja, selain dia masih di harga murah, tapi tidak terlalu murah gitu, tidak terlalu murah. Tapi untuk 3 tahunan dalam posisi murah juga sama. Jadi dalam posisi 1 tahunan, 2 tahunan, mungkin kalau untuk jangka pendeknya mungkin agak murah dikit. Cuman untuk 5 tahunan sama 5 tahunan masih murah. Ya, target aja saya ke 3.400 ya. Oke, Telkom sudah, MTEK. Ini juga MTEK juga punya cerita. Nih, ceritanya seperti ini. Apakah ini adalah bullish? Terus bisa ke 2000. Saya punya average di 1500 pas Piala Dunia tahun 2022 ya. Target 2608 sudah tercapai. Ini target wajib sudah terpenuhi dengan baik ya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya target kesana sunnah. Kita hapus dulu. Berarti udah lama kali dia bahas nih. Kalau teman-teman baru ngasih tahu sekarang, ada yang nyangkut. Dulu gimana? Dulu udah pada cuan. Ya biarin aja kalau yang cuan ya. Dia juga bagi dividen, berarti kalau 2022, 23, 24 ya berarti 1 tahun udah dapat ya 4 perak ya, lumayan ya kan. Lumayan kan 4 perak juga bagi dividen ya. Nah, kita lihat posisi teman-teman. Kita lihat posisi MTK. Ini kayaknya teman-teman tergiur berita ya. Padahal teman-teman mau beritanya apapun, kalau teman-teman lihat di lukisan market maker, di situ cenderung melihat sendiri bagaimana lukisannya ya. Nah, sekarang posisi menuju lagi di tengah, artinya lagi mau posisi mau ke atas mau ke bawah nih gitu kan. Kalau mau ke bawahin berarti downtrend, kalau mau ke atasin berarti uptrend gitu kan. Bisa mencapai harga 600 dulu teman-teman ya, 600 dulu untuk jangka pendeknya ya kalau di uptrend. Posisinya coba lihat. Nah, ya teman-teman, posisi bandar foreign lagi akumulasi, teman-teman, akumulasi. Terus bandar lokal juga akumulasi. Jadi antara foreign cenderung nih, foreign, maaf, bandar lokal akumulasi, foreign akumulasi, lokal akumulasi, foreign akumulasi. Lihat, foreign akumulasi, lokal akumulasi. Foreign ngejual, ikut jual. Artinya ini kebersamaan antara foreign sama bandar lokal kecenderung bersama-sama ya. Mereka ngambil lumayan, tapi kebuangnya tidak terlalu besar juga gitu kan. Ngambil 2 kali kanal panjang, dia ngebuang tipis ya. Bukan tipis, tidak terlalu banyak untuk ngebuang. Kita cek dan recheck dari tanggal di sini aja ya. Untuk lokalnya dari sini teman-teman, dari tanggal 7 Oktober. Jadi bulan Oktober ini akumulasi sama bandar lokal dulu. Sebentar kita bandar lokal. Bandar lokal ada si AK. Benar ini. Kok si AK termasuk ke si bandar lokal sih? Ya. Ternyata bandar AK, BK, CC, YJ, ZP, NI, AZ, bandar semua teman-teman. Bayangin aja si BK yang biasanya masuk ke foreign ke lokal sekarang ya. Artinya apa? Artinya emang mereka bandar, benar-benar bandar gitu. Kita lihat dari tanggal 7 juga sama untuk foreignnya. Yang ngambil siapa? BK foreign. BK lokal, BK foreign ngambil. BB juga udah ngambil, tapi BK tinggal terlalu besar ya. Cuman lihat untuk domestiknya ya. Walaupun dia si BK ukuran kedua, tapi si AK ukuran pertama ya. Kalau di foreinnya siapa yang ambil? BK urutan pertama ya. BB juga udah bagus ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita tanggal 25-nya update-nya. Yang ngebuang bukan foreign, yang ngebuang bukan si yang nggak terlalu besar lah, cuma 1000 doang gitu kan. Ngebuangnya juga cuman dalam bentuk jutaan aja, bukan miliaran ya. Artinya emang dibuang sedikit gitu ya.
Terus di bandar domestik juga ngebuang, cuman si BB, AZ, MG kan dia memang si BB sih bagian daripada bukan bagian daripada bandar juga gitu kan. YJ juga bagian daripada bandar juga, cuman kalau di sini pembuangan berarti YJ bukan bandar dari MTEK, tapi dia coba untuk memanggil kesempatan gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Target selanjutnya 581 teman. Kalau teman-teman cekatnya pingin ke angka 2000, kita coba cek untuk 3 tahunan. 3 tahunan 2300. Nah, di tengahnya 1980. Teman-teman ada kesempatan ke harga tengah. Ini juga teman-teman kalau harga sekarang yang under value banget dan dia pernah menyentuh ke angka 2000. Nah, lihat teman-teman, pernah menyentuh 2 kali berarti ke angka 2000-an itu ya. Satu kali tahun 2000 berapa? Ini 10 tahunan deh. Dia ada kecenderungan enggak? Jangan-jangan masa-masa Covid. Oh, Covid teman-teman, Covid nih. Nih, masa Covid 2021 ini tertinggi berapa? 2020. Ini Covid teman-teman ya. 2020, 21, 22 itu Covid ya. Mana masa-masa Covid. Kalau ini mungkin Piala Dunia karena teman-teman tahu sendirilah. Saya bilang mau Piala Dunia mau apapun, isunya apapun, coba teman-teman garis 3 seperti ini. Saya beli sekatnya 2000 dulu di sini ya. 1500 lah gitu, 1500 ya berarti area-area sini ya. Kalau area sini semuanya udah cuan teman-teman. Tahun 2002 2022 di sini ya berarti ya. Mana di mana? Wah, beli 2 udah average apa teman-teman? Sebenarnya udah kalau tahun 2022 ini pernah teman-teman ke angka 2000 nih. Tahun 2022 ya. Apa belinya di mana? Di sini teman-teman. Di mana di sini juga udah cuan, harus cuan nih. Nah, mungkin teman-teman average ya, berharap mungkin ya kita juga sama teman suka berharap gitu ke angka 2000. Kalau sekarang lagi masa-masa istilahnya di bawah teman-teman, kemungkinan akan ada kemungkinan ya, kita tunggu aja mungkin di angka 600-nya. Siapa tahu dia jadi harganya murah, tidak terlalu murah banget ya. Ini untuk 3 tahunan ya. Mungkin 3 tahunan bisalah menyentuh ke angka 3030 ini juga. Jadi ke angka 2000 sangat memungkinkan teman-teman ya. Ini juga sudah berusaha mau naik ke atas ya. Sudah berusaha, ini lembahnya sudah mulai terlewati. Ya, udah mulai teman-teman. Ini udah bottomnya di sini. Ini step 1 ya, bawah ya, step 1, step 2, step 3, step 4, mungkin ini step 5-nya. Ke angka kita lihat aja 664. Nih, teman-teman, untuk contoh ya, kita contoh tin deh. Tin ya. Ini luar biasa teman-teman. Secara kenaikannya luar biasa dan dia sudah mau mencapai titik puncaknya teman-teman. Nih lihat ya. Jadi ketika dia menyentuh walaupun istilahnya dia uptrend, cuman dia tidak pernah menyentuh ke angka overnya, lihat ya, ke angka overnya. Nanti ketika dia mau menyentuh sini pasti jauh dari over. Apa artinya? Dia lagi uptrend. Tapi kalau apabila sudah menyentuh over, teman-teman, artinya dia udah jenuh ya, udah jenuh. Makanya ini si tin ini tidak pernah menyentuh uptrendnya kan. Nah, selain tidak menyentuh uptrend, artinya ini mau terus ke atas ya, karena dia mau lagi uptrend terus teman-teman nih. Mangkoknya udah tumpah lembahnya di bawah 40, dia lagi uptrend. Nah, sekarang posisinya hampir sama kan kayak mungkin ini untuk 3 tahunan ya, MTEK ya, MTK. Nah, ini mungkin posisinya bisa jadi seperti nanti kejadiannya tin gitu ya. Cuman dalam 3 tahunan masih murah. Nah, jadi masih murah. Kita akan nunggu ke area nanti ke 1900. Jadi lagi menuju ke arah sana. Nah, ini juga sama teman, lagi di angka tengahnya. Mudah-mudahan tidak putus ya, tidak putus mungkin ke atas karena ada kecenderungan dari bandar lokal sama foreign akumulasi ya. Biarin aja, selagi mereka terus akumulasi teman-teman, ada ke bawah nanti ke atasin lagi, itu akan lebih baik teman-teman. Kenapa lebih baiknya? Dia cenderungan jadi jualan di atas tapi dia ngambil lagi di atas. Contoh gini nih teman, dia ke atasin, jualan kan di sini ya. Nanti ke bawahin lagi, ngambil lagi ke atasin, jualan lagi di atas. Itu akan lebih baiknya step by step. Ngambil, jual ya. Selama dia tidak putus MA20 dan MA200 uptrend teman-teman ya. Ini masih mau menuju ke kan ini downtrend. Nah, tinggal nunggu pembelokan arah aja. Ini tinggal satu tik-tik aja ke angka 580 aja.
udah akan menuju afternya teman-teman ya. Inlog udah di tengah-tengah kok untuk 1 tahun. Tapi untuk 3 tahunan Yasin masih murah teman-teman, masih murah banget gitu ya. Jadi untuk angka 2000 kemungkinan bisa teman-teman. Sorry. Kita tengahnya aja teman, selama 3 tahun tengahnya aja. Ini tengahnya aja 1900, mungkin nggak ke 2000 lah, 1900 lah teman-teman. Ya kalau sekarang average waktunya mungkin untuk average karena emang lagi murah banget gitu teman-teman ya untuk MTech itu ya. Oke lanjut. Kita akan bahas lagi ada laju ya, laju perahu laju. Ini bagus teman-teman. Saya tunggunya pengen cerita seperti itu teman. Jadi nanti ada pengalaman teman-teman. Nanti juga teman-teman berarti kalau istilahnya ada pengalaman seperti itu ya nanti oh iya gitu ya. Selalu saya bilang bahwa jangan pernah beli di atas seperti itu teman-teman. Jangan beli karena isu ya. Belilah karena udah dihitung-hitung. Laju kenapa nih laju kagak ada itunya? Tunggu sebentar ya. Lupa laju itu di harga 50. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi walaupun mau dikemanain ya ini lagi. Kita lihat dulu deh. 3 tahunan dia ambil dari posisi berapa nih? Tahun 2023 ya setelah Covid ya. Diangkat kuis karena juga ada sekarang lagi dibanting ya. Ini jadi emiten yang diangkat dibanting gitu ya. Sekarang di angka gocap dari tahun 2024 bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, lumayan ya, agak lama dikit. Ya teman-teman bisa ke atas bisa teman-teman, ini bisa. Soalnya yang apa namanya yang ngegerakin kan bukan retail ya. Tapi ini bandar. Tapi sebagai informasi lanjut teman-teman, sekarang ya masih dalam masa-masa dia itu ngebuang dulu teman-teman ya. Dia juga buang tahanan ini nggak terlalu besar ya, hanya 170, artinya sangat kecil sekali. Di 52, 53, 51, 52, 53, 54, 55-nya belum ada tahanan yang signifikan. Contoh kalau mau dia tahanan kecil, contohnya 6-nya 9, 8, jadi satu digit tebal. Kalau 2 digit tipis, pada 11, 12, 13, tapi 51 sama 55-nya biasanya rata ya. Ini kan belum rata nih. Ada 3000, 1000, 300, 900 sama 600. Artinya kayak yang 55 ini ditahan sama 56-nya. Target saja ke 60 teman-teman. Jadi apakah akan ke sana? Bisa ke sana teman-teman karena transaksi juga sudah lumayan. 11 juta ya. 11 juta per harinya. Yang penting jangan di bawah 5 juta gitu ya. Karena kalau udah di bawah 5 juta artinya dia pasti FCA gitu kan. Yang mudah-mudahan dia tidak kena FCA. Karena transaksi masih standar ya, masih di atas 5 juta. Terus untuk mau di up ini sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman untuk di up itu ya. Kenapa? Karena tipis, 170 itu kecil teman-teman untuk seorang bandar itu. Tapi untuk saat ini masih ada pembuangan, artinya masih mau rehat dulu lah. Si bandarnya mau rehat dulu ya. Nanti juga akan dites kok teman-teman, dia akan diangkat ke 51, 52 seperti itu ya. Untuk lihat apakah bandar lokal mungkin apakah retailnya mau jualan atau enggak gitu kan, nanti dites. Ini juga udah diambil sama XL sama teman-teman kita udah mau diambil ya. Kita cek deh dari tanggal 1 untuk regulernya ada 20.000 si AZ ya, coba sama teman kita negonya ada enggak. Nego tidak ada, artinya ini cenderung normal teman-teman, normal ya. Jadi tidak ada yang mau macam-macam selama 1 bulan ini. Tunai cuma 15 ya. Kita regulerkan lagi, kita cek untuk bulan Septembernya. Bulan September regulernya kita lihat si kakak udah 32, teman kita udah ngambil 22.000, artinya teman-teman kita juga pada ngambil. Untuk negonya tidak terlalu besar, artinya belum ada yang signifikan. Jadi cenderung ini masih dikuasain sama bandarnya teman-teman. Walaupun bandar lagi jualan yang mungkin mereka butuh duit ataupun emang sengaja teman-teman ditahan agar tidak ke atas karena mereka butuh istirahat, mungkin lagi mengerjakan proyek yang lain ya. Oke teman-teman, untuk laju santai aja karena masih transaksi masih 11 juta, artinya tidak di bawah 5 juta rupiah ya. Ini target saya aja ke 60 teman-teman, tenang aja ya. Suatu saat ini pasti diangkat kok. Selagi tidak bermasalah, LK-nya terus periksa, selama ekuitasnya tidak positif, tidak negatif atau di PKPU kan, ini masih aman, cenderung laju itu teman-teman ya. Oke. Lanjut, ada
era swasembada. Wih, keren juga nih era lagi turun, turun teman-teman ya. Era sekarang posisinya, nah kita lihat posisi teman-teman era. Nah, era era 1 tahunan. Era dalam posisi tengah, pas banget tengah-tengah teman-teman. Ini step 1, step 2, step 3, step 4. Mudah-mudahan tidak jeblos di step 5-nya. Ya, tapi biarin aja selama dia tidak jeblos 418, artinya di step 5 ya. Ini kan step 5 nih. Mudah-mudahan ditahan di sini teman-teman. Karena step 5, step 6 nih. 1 2 3 4 5. Andai kan dia sejajar di sini, berarti step 5-nya 2 kali dong, gitu kan. Artinya dia cenderung stuck gitu ya, stuck di sini. Mungkin ya kalau mau melanjutkan ke atas ya harus ditahan, minimal jangan dibawa ke bawah dari sini, apalagi bawa ke sini. Jadi bawa ke sini ya artinya dia mau downtrend gitu kan. Selama tidak kejebol 416-nya. Kalau masih ditahan di sini, mungkin di sini ada support, di sini juga mungkin ada support, di sini juga support. Kalau ketembus ya ketembus ke bawah, biarin aja gitu. Apalagi kalau dikebawahin lagi lebih keren lagi ya. Nggak apa-apa teman-teman, nama juga saham itu kalau nggak naik ya turun, kalau nggak turun ya naik gitu ya. Lihat target ke satu saya belum tercapai ya, tanggal 16 bulan 10 saya bahas di tanggal 16 bulan 10 di mana ya, di sini ya. Nah, pas pucuk nih saya bilang target ke sini nih gitu kan. Ada kemungkinan ke sana apa, tapi sekarang ada si kepala kembar, artinya harus ke bawahin. Terus di sini saya bilang ada 462-nya itu adalah si kepala merah, artinya akan menuju ke sana. Biarin aja dia ke bawah dulu untuk menentukan titik pantulnya. Titik pantul mungkin di 416 atau mungkin titik pantul di 426. Kita tunggu MA-nya. Kalau mau ngambil tunggu MA-nya di bawah candle. Tetapi lihat posisi. Untuk 1 tahunan berada di harga tengah. Artinya ini mau lagi bingung nih, mau ke atasin atau ke bawahin. 3 tahunan dalam posisi emang agak murah nih. Jadi untuk jangka panjang dikit, ditahan dikit gitu ya, bisa mencapai ke harga 500-an ya, 540. Nah, untuk 5 tahun 5 tahun juga lagi agak murah. Jadi tidak terlalu mahal, dan kecenderungan selama 5 tahun itu ditahan di area murahnya di 345, paling rendah ada yang keduanya di 384. Apakah akan ke sana? Bisa jadi, teman-teman. Di sini saya lihat, nah ada di sini nih. Ada si ekor merah, teman-teman ya. 385 ada si ekor merah. Di si 418-nya ada gap. Di sini juga ada si ekor merah. Inilah titik-titik penurunannya, teman-teman ya. Makanya hati-hati aja 399 417. Biarkan dia menemukan jalannya dulu untuk pantulan, teman-teman. Kenapa? Kita tunggu MA-nya aja. Kalau MA-nya masih di atas candle, masih downtrend. Walaupun bandar lokal ngambil, foreign ngambil. Artinya apa? Artinya walaupun pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran ya, tapi kalau pingin si TA-nya ke bawah ya pingin aja ke bawah ya. Apalagi ini seperti yang sengaja dihajar gitu sama bandar lokal ataupun foreign. Tapi ada tapinya. Per hari ini ada pengambilan, tanggal 25 ada pengambilan daripada bandar lokal ya. Bandar lokal ngambil, teman-teman ya. Belum update, nego. Nah, kalau belum dirubah tanggal 24, tanggal 25 nih. Siapa lokalnya yang ngambil? Ada MG seperti biasa. MG bagaimana? Biasanya mau atas membeli, dia disedaukan atau enggak dia akan jualan. Biasa seperti itu, teman. Kalau MG ngambil biasa suka akan jualan. 24 206 udah ngambil, teman-teman ya. 274 MG ngumpulin lagi di bawah, teman-teman. Lihat 352, lihat ya, MG 458. Lihat dulu 561, 563. Diurut guys ya, teman-teman. Kalau mau lihat 563 masih 562. Kita satu kali lagi deh, 14. 562, berarti 563 di antara 16. Nih, di sini dia titiknya. Ya, seperti jadi tanggal berapa? 16. Pas banget di harga pucuknya dia ngambil terus si MG ya. Si MG ngambil terus sampai 25 miliar. Artinya si bandar cenderung melepas barang ke broker yang mungkin mereka setuju. Oke, saya mau ngebuang nih. Terima ya. Oke. Nanti saya akan up lagi ya. Oke. Ya seperti itulah. Karena kecenderungan ngambilnya banyak, teman-teman. Kecenderungan ngambil banyak, mungkin dia kasih barang
bisa jadi untuk naikin harga bisa gitu ya, seperti teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu untuk era, tunggu aja konfirmasi ya untuk area 399-nya ya. Jangan 399, 416-nya ya, tunggu konfirmasi atau enggak si MA-nya mulai di bawah, karena itu bukan menjadi pertanda bahwa si era ini mau di up ya. Oke, mungkin situ aja teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi untuk selanjutnya. Ciao ya.